Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, kembali kita lanjutkan pelajaran tauhid kita setelah libur Ramadan Syawal. Kita masih di bab yang ketiga tentang tauhid uluhiyah. Pada pasal pertama sudah kita sampaikan makna tauhid uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para rasul. Nah, di situ dikatakan bahwa mentauhidkan Allah secara uluhiyah tidak terlepas daripada sepasang kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, maka di pasal yang kedua ini kita akan berbicara tentang makna syahadatain, makna dua kalimah syahadat. Syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita lebih mengkerucut kepada syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah, ya, atau asyhadu an la ilaha illallah. Tidak banyak orang yang tahu seperti apa makna syahadat ini. Yang banyak diketahui, yang diajarkan oleh guru kita waktu di SD, waktu di PAUD, kalau sekarang di TK. La ilaha illallah itu diartikan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada hakim selain Allah. Ya. Itu makna-makna yang kita dengar di luar sana. Itu makna-makna yang ada dari berbagai kitab, berbagai buku yang beredar di luar sana. Ternyata makna-makna itu tidaklah benar, atau setidaknya tidaklah cukup, ya, sehingga menimbulkan syubhat-syubhat. Ya. Kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kenyataan masih banyak Tuhan selain daripada Allah.
Ada yang disebut Yesus Kristus. Ada yang disebut dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat kalau di masa Nabi. Ada yang disebut Brahma, Siwa, Wisnu. Ada yang disebut Sang Yang Widiwasa. Semuanya Tuhan. Walaupun kaum muslimin tidak ikut menyembahnya. Bagaimanapun tidak bisa kita ingkari itu adalah dipertuhankan orang. Nah, kalau dikatakan tidak ada yang disembah selain Allah, juga banyak yang disembah selain Allah. Semua yang kita sebutkan tadi itu disembah. Disembah oleh pemeluk agamanya. Walaupun kaum muslimin tidak ikut menyembah. Maka yang benar, makna syahadat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Ini makna yang benar. Kuncinya di sini, ya, walaupun yang tertulis la ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah, tapi ada yang tersembunyi bihaqqin. Apa artinya? Dengan benar. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain daripada Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Nah, kalau sudah demikian, tidak ada lagi kemusykilan. Ya. Tapi kan masih banyak Tuhan selain Allah, Ustaz. Iya, tapi bukan Tuhan yang benar. Kalau bukan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang batil. Ingat, bicara akidah hitam putih. Enggak ada yang ketiga. Ya. Kalau hak lawannya batil. Benar lawannya salah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain pada Allah. Sang Hyang Widiwasa Tuhan juga, betul? Tapi bukan Tuhan yang benar. Kalau bukan Tuhan yang benar, ya Tuhan yang salah. Nah, mohon maaf, kita garis bawahi dulu bahwa kajian kita ini untuk intern. Nggak ada urusan dengan orang di luar Islam. Takutnya lagi sensitif keluar sana dikatakan lagi penodaan agama. Tidak, kita bukan menodai agama lain. Tapi kita bicara di rumah tangga kita sendiri. Beginilah menurut keyakinan kita, tidak ada yang disembah dengan benar selain daripada Allah. Selain Allah, batil. Dalilnya, di dalam kitab tidak ada. Al-Hajj surah 22 ayat 62. Ya. Al-Hajj surah 22 ayat 62. Bisa juga dilihat Luqman surah 32 ayat 30. Silakan dibuka mushaf. Kita ke Al-Hajj dulu.
Al-Hajj surah 22 ayat 62. Di situ Allah menjelaskan, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ilham, sudah ketemu? Coba terjemah. Yang kencang suaranya. Belum ketemu? Al-Hajj surah 22 ayat 62. Ya. Yang kencang suaranya. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu dia. Nah, jadi Allah mengatakan, dzalika bi annallaha huwal haqq. Karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Dialah Tuhan yang benar. Kalau demikian, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang mereka seru selain dia, dialah Tuhan yang batil. Di sini tidak disebutkan apa itu diseru selain Allah. Ya hitung aja sendiri. Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang batil. Brahma, Siwa, Wisnu, Tuhan yang batil. Yesus Kristus, Tuhan yang batil. Karena itu selain pada Allah. Ya. Nah, makanya makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Allah. Nah, itulah makna daripada la ilaha illallah. Tidak jauh beda redaksinya. Kita lihat Luqman surah 32. Luqman surah 32 di ayat 30. Maaf, Luqman surah 31 bukan 32 ya. Ayat 30. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ketemu? Ya, silakan. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Ya. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, tidak jauh beda. Jadi Luqman surah 31. Inilah yang menjadi landasan bahwa la ilaha illallah artinya bukan la ma'buda illallah, tapi la ma'buda bihaqqin illallah. Bisa difahami sampai di sini? Selesai. Selesai syahadat yang pertama. Nah, sekarang kita berlanjut kepada syahadat yang kedua. Ya. Kalau di kitab, syahadat yang pertama nomor A, syahadat yang kedua nomor B, di halaman 61. Makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Apa pula maknanya Muhammadur Rasulullah? Maknanya adalah
mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ulang. Yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan. Ya. Nah, makanya dalam redaksi lain syahadat yang kedua itu berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada dua redaksi syahadat yang kedua. Redaksi yang pertama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang umum kita ketahui. Ternyata ada lagi redaksi dalam hadis yang sahih juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, jadi kita mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Jadi pada diri rasul itu terdapat dua unsur. Ya. Unsur yang pertama hamba Allah, ya. Unsur yang kedua Rasulullah. Kita lanjutkan. Ya. Serta mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut. Yaitu dengan cara mentaati perintahnya. Membenarkan ucapannya. Menjauhi larangannya. Dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan syariat yang dibawanya. Lebih panjang ini, agak panjang konsekuensi makna dari syahadat yang kedua ini. Ini kita hapus ya. Mengakui secara lahir dan batin, ya, bahwa adalah hamba dan rasul. Rasulnya yang diutus kepada hambanya secara keseluruhan. Kemudian mengamalkan konsekuensinya. Ya. Konsekuensi apa? Konsekuensi dari syahadat tersebut. Seperti apa? Yaitu mengamalkan, ya, mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya dan menjauhi larangannya.
mentaati perintahnya. Setelah itu, membenarkan ucapannya. Menjauhi larangannya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali yang dibawanya. Ya. Jadi konsekuensi dari syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah, adalah mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mengamalkan konsekuensinya dengan cara mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawanya. Bisa dipahami? Kalau nggak paham, catat dulu, nanti tanya. Ya. Di penghujung acara nanti kita buka tanya jawab. Supaya nggak tertimbun, catat apa yang mau ditanyakan. Tadi lupa nanya. Nah, jangan begitu. Jadi pulangnya bawa jidak berkerut. Apa tadi yang sampaikan Ustaz? Nggak ngerti gua. Salah sendiri, kenapa nggak mau nanya gitu. Sekarang kita berlanjut kepada subjudul yang kedua, yaitu rukun syahadatain. Ya. Rukun syahadatain. Kalau ini pertama, makna syahadatain ya. Makna dua kalimah syahadat. Sekarang yang kedua, rukun syahadatain. Ini terpaksa kita hapus. Sudah dicatat. Sudah. Nomor A. Rukun syahadat la ilaha illallah. Ya. Rukun syahadat la ilaha illallah. Enggak bisa dibalik ya? Di belakang, Ummahat dah nyatat? Dah bisa dihapus? Atau kita ke bawah saja ya? Rukun.
Ini nomor A, ini nomor B. Nomor A, rukun syahadat la ilaha illallah. Rukun syahadat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Pertama disebut dengan an-nafyu. Yang kedua disebut dengan al-itsbat. Ya. An-nafyu. Ketiga, al-itsbat. Apa itu an-nafyu? An-nafyu itu artinya menolak. Menolak, ya. Di sini dikatakan peniadaan, membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Itu namanya an-nafyu. Ya. Peniadaan. Sebaliknya, al-itsbat adalah penetapan. Lihat kamera. Ya. La ilaha illallah. La ilaha, inilah yang disebut dengan an-nafyu. Ya. Peniadaan, penolakan, tidak satu pun yang disembah, ya, tidak satu pun yang dipertuhankan. Nah, setelah itu masuk rukun yang kedua, inilah yang disebut dengan al-itsbat. Ya, penetapan. Apa yang ditetapkan? Kecuali hanya Allah saja. Ya. Tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada yang dipertuhankan dengan benar, kecuali hanya Allah saja. Jadi la ilaha itu adalah an-nafyu, penolakan. Ya, ditolak. Apapun Tuhan selain daripada Allah itu ditolak. Kemudian illallah itu dah al-itsbat, penetapan. Ditetapkanlah bahwa disembah itu hanya Allah saja. Bisa dipaham sampai di sini? Ya. Itulah rukun daripada la ilaha illallah. Kita kembali ke kitab. Di halaman 61. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Satu, an-nafyu atau peniadaan.
La ilaha itu membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan kewajiban kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain pada Allah. Rukun yang kedua, al-itsbat, artinya penetapan, yaitu illallah, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Adapun dalil-dalil terhadap rukun ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya Al-Baqarah ayat 256. Ya. Tidak kita tulis karena ada di dalam kitab. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Siapa yang ingkar kepada taghut, itu adalah makna dari la ilaha. Ya. Apa itu taghut? Taghut itu adalah segala yang disembah, segala yang diagung-agungkan secara berlebihan selain daripada Allah. Ya. Pucuk pimpinan taghut adalah iblis. Nah, dengan dikatakan siapa yang ingkar kepada taghut, itulah makna la ilaha. Tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar. Nah, karena taghut itu adalah Tuhan yang salah, yang batil. Nah, itulah rukun yang pertama. Sedangkan wa yu'min billah, beriman kepada Allah, adalah makna dari rukun yang kedua, yaitu illallah. Illallah. Ya. Jadi, faman yakfur bit-taghuti, itulah inti dari la ilaha. Wa yu'min billah, itulah inti daripada illallah. Nah, dari sinilah diilhami bahwa rukun la ilaha illallah itu dua, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Agak berbeda memang dengan kajian tariqat sufi. Di tariqat sufi, la ilaha illallah ini terdiri daripada 4 rukun. La ilaha illa Allah. Kita tidak akan uraikan, nanti tambah puyeng nanti. Ya. Supaya kita tidak ragu. Tapi menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah itu hanya 2 rukun, yaitu la ilaha illallah. La ilaha itulah dia an-nafyu, illallah itulah dia al-itsbat. An-nafyu penolakan, al-itsbat penetapan. Sekarang kita ke Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku.
Ini adalah pernyataan Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Disebut juga dengan bapak tauhid, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia melihat kaumnya, termasuk bapaknya, menyembah berhala, maka beliau mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Setelah dinasehati, enggak mudeng-mudeng, diajak meninggalkan berhala, diajak menyembah Allah, enggak mau juga. Ya sudah, saya enggak ikut. Saya berlepas diri. Saya tidak mau ikut dari apa yang kalian sembah. Ya. Illa alladzi fatarani. Kecuali Tuhan yang menjadikanku. Aku akan tetap menyembahnya. Kalimat sesungguhnya aku berlepas diri ini adalah makna an-nafyu, penolakan. Ya, ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya nggak mau. Kita putus sampai di sini ya. Bukan pecah kongsi lagi, putus hubungan antara anak dengan bapak. Ya. Kenapa? Karena berbeda akidah. Dalam rangka menolak sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jadi ada juga benarnya dakwah kita dakwah pemecah belah. Tapi dipecah belah antara apa? Dipecah belah antara yang tauhid dengan yang syirik. Ibrahim membawa tauhid. Bapaknya masih bertahan dengan syirik. Maka Ibrahim menegaskan, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi, sesungguhnya aku berlepas diri ini adalah an-nafyu dalam rukun yang pertama tadi. Sedangkan perkataan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, illalladzi fatarani, itulah makna al-itsbat, yaitu penetapan ya pada rukun yang kedua. Dua ayat ini sudah mewakili ayat-ayat yang lain tentang dalil daripada la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Bisa dipahami? Kalau enggak paham, tunjuk tangan, kita ulang lagi. Saya siap mengulang walaupun 10 kali sampai kita faham. Ya, karena target kita bukan khatam. Untuk apa kitab khatam tapi kita enggak faham? Biarlah kita pelan-pelan tapi kita faham. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kita lanjut kepada nomor B. Ya. Nomor B yaitu rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini kita hapus ya.
Rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita kembali ke kitab halaman 62. Syahadat ini juga mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Dua rukun ini menafikan ifrat, yaitu berlebih-lebihan, dan tafrid, meremehkan pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba dan rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Ya. Rukun yang pertama abduhu, ya. Apa artinya? Hamba Allah. Rukun yang kedua, wa rasuluh. Apa artinya? Rasulnya. Rukun yang pertama, abduhu, hamba Allah atau hambanya. Rukun yang kedua, rasulnya, rasul Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua rukun ini menafikan ifrat. Ya. Apa itu ifrat? Berlebih-lebihan. Ya. Belum lama, Ramadan kemarin, kalau tarawihnya bukan di Imam Syafi'i, ya nggak tahulah di masjid mana, di sela-sela tarawih, biasanya Bilal mengucapkan solawat. Dan solawat yang kita dengar, Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Itulah bentuk kalimat berlebih-lebihan. Padahal ketika ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau ya Rasul? Apa jawab Nabi? Faqulu Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Tapi apa yang dibaca kaum muslimin? Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. 5 kalimat tambahan bentuk daripada berlebih-lebihan. Baik Allah maupun Rasul telah melarang kita untuk berlebih-lebihan. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Cukup sekedar yang pernah diajarkan kepada kalian. Jangan ditambah-tambah. Ya. Itu namanya berlebih-lebihan. Dan kemudian tafrid. Apa itu tafrid? Tafrid meremehkan, mengenteng-entengkan. Ya, lawan daripada berlebih-lebihan, ya meremehkan.
di mana orang mulai tidak memenuhi haknya Nabi, haknya Rasul, ya. Malah tidak jarang mencaci maki, mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul. Mungkin masih segar dalam ingatan kita. Seorang profesor doktor mengatakan jenggot itu goblok. Ya. Siapa yang berjenggot, panjang jenggotnya makin goblok dia. Ini yang berkata bukan orang sembarangan. Tapi seorang profesor doktor yang jebolan pondok 14 tahun belajar di Makkah. Tapi ternyata ucapannya mencederai syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena Rasul itu sangat panjang, sangat lebat, sangat tebal jenggotnya. Dalam satu riwayat, ada di antara sahabat dialog menanyakan tentang bacaan solat sirriyah. Apakah ketika zuhur dan asar Rasulullah juga membaca? Nah, ini pertanyaan. Karena tidak kedengaran, dikira Rasulullah itu diam. Nah, jadi ada yang bertanya, solat zuhur, solat asar itu Rasulullah membaca juga enggak? Saya lupa nama sahabat ini. Lalu sahabat yang kedua menjawab, iya, membaca. Ditanya lagi, di mana Anda tahu? Kan Rasulullah nggak ada kiblat. Anda nggak melihat bibirnya kumat kamit, di mana Anda tahu? Apa jawabannya? Saya melihat jenggotnya bergerak-gerak. Ternyata dari belakang kelihatan jenggot Rasulullah bergerak-gerak. Bayangkan itu betapa tebalnya jenggot Rasul. Ya, betapa lebatnya jenggot beliau, betapa panjangnya jenggot beliau, sehingga kelihatan dari belakang. Kalau kelihatan dari depan, ya semua kita, jenggot kita kelihatan dari depan. Tapi yang kelihatan dari belakang, tidak semuanya. Ternyata jenggot Rasulullah bisa terlihat dari belakang dengan ujungnya bergerak-gerak. Ini menunjukkan beliau qomat kamit membaca ketika sholat zuhur dan ketika sholat asar. Nah, tapi ini yang dicela oleh seorang profesor doktor, orang yang berjenggot itu goblok. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Secara tidak langsung dia telah menggoblok-goblokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamanya tafrid, meremehkan. Nah, jadi beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Kita di halaman 63. Al-abdu. Ya, tadi kan dua rukun. Rukun pertama abdu. Rukun kedua rasuluh. Nah, sekarang al-abdu. Al-abdu di sini artinya hamba. Hamba yang menyembah. Ya. Jadi Rasulullah itu juga menyembah. Rasulullah tidak disembah. Ya. Hamba yang menyembah. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Juga berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain. Kita bisa lihat di penghujung Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu juga. Jadi yang dimaksud al-abdu
seorang hamba sama dengan kita. Ya. Sama dengan kita. Sama ini maksud gimana? Lapar kalau tidak makan. Haus kalau tidak minum. Tergores kena senjata tajam. Ya, hangus kalau terbakar. Beliau tidak punya ilmu kebal. Beliau tidak punya indera keenam. Ya, sama persis dengan kita. Jadi, kalau ada yang merasa punya ilmu kebal, kalau ada yang merasa punya indera keenam, berarti itu lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah itu? Mungkinkah itu adalah suatu hal yang mustahil? Apalagi kalau tidak bekerja sama dengan syaitan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan karenanya Allah memujinya, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Nah, kemudian kembali ke Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Garis bawahi abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi Muhammad itu adalah hamba Allah. Makanya kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Isra ayat 1. Al-Isra surah yang ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram. Nah, ini ayat ini mungkin kita sudah hafal. Ayat berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Ini rukun yang pertama, al-abdu. Rukun yang kedua, rasuluh. Ya. Sedangkan rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai basyirah wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Itu rukun yang kedua, yaitu Rasul Allah, utusan Allah, yang kemudian membawa misi dakwah kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, juga mengandung basyira wa nadhira. Basyira artinya kabar gembira, nadhir kabar ancaman, peringatan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat tentang basyira wa nadhira ini. Antara lain, kita bisa lihat di As-Sajdah. Nah, As-Sajdah baru ayat 32. Kalau tadi Luqman 31, ya. Kalau Sajdah 32. As-Sajdah surah yang ke-32 di ayat
dan 20. Ya. 18, 19 dan 20. Apa kata Allah? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan? Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Jelas la yastawun, jelas enggak sama. Lalu ayat 19, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman dan orang yang beramal saleh, maka untuk mereka disediakan surga ma'wa. Surga ma'wa, jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun, sengaja disediakan sesuai dengan apa yang pernah mereka amalkan. Ini kabar gembira, ya. Yang beriman, yang beramal soleh diberikan surga. Berita gembira. Ayat 20. Wa ammal ladzina fasaqu, dan adapun orang-orang yang fasik, fama wahumun nar, maka tempatnya adalah neraka. Ya. Ini nadhir, peringatan. Ya. Kabar pertakut, ancaman. Awas. Kalau Anda fasik, tempat Anda di neraka. Maksudnya kalau mati sebelum bertaubat. Bagaimana kondisinya neraka itu? Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar, tidak tahan dengan panasnya neraka. Satu riwayat mengatakan, panasnya api neraka itu 70 kali lebih panas dari api di dunia. Udah merasa terpanggang belum? Ya. Udah merasa terpanggang belum? Yang maaf, kalau masih ada yang ahlul hisab, yang majelis suro, majelis suka rokok, nah, coba sekali waktu dekatkan telunjuknya ke ujung rokok itu. Bagaimana rasanya? Atau di dapur, kita punya kompor, lagi masak. Nah, iseng-iseng dekatkan telunjuknya ke api. Gimana rasanya? Panas. Nah, itu baru 1/70 dari panasnya api neraka. Nah, maka ketika orang-orang fasik dilemparkan ke dalam api neraka, mereka enggak tahan. Mereka minta keluar. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka menggapai-gapai mau keluar, ya, u'idu fiha. Mereka dikembalikan lagi ke dalam, didorongin lagi ke dalam. Dilemparkan lagi keluar. Wa qila lahum, sambil dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakan olehmu azab neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Ya, yang dulu kalian dustakan. Ini kabar pertakut. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Kita lihat Az-Zumar. Az-Zumar surah 39. Ayat
71, 72, 73, 74, ya. Ya, sampai situ saja dulu. Tujuh puluh satu. Sudah ketemu Az-Zumar surah 39 ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab, ya, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. 72 qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Coba terjemah Ilham. Mana suaranya? Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu bukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku kesesatan azab terhadap orang-orang kafir. Ya. Itu nadhira, ancaman. Bagaimana nasib orang kafir itu? Mereka dihalau, mereka digiring. Kemana? Ke neraka jahanam. Berombongan-rombongan. Ya. Sehingga ketika sampai di pintu neraka, waqila lahum khazanatuha. Berkatalah penjaga pintu neraka. Ya. Security-nya neraka. Apa katanya? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mas, apa dulu enggak pernah datang Rasul kepadamu? Atau pewaris Rasul? Para duat, para ulama yang menyampaikan kajian. Ya. Apakah enggak datang kepadamu? Yang menyampaikan peringatan-peringatan. Yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu. Qalu bala. Ada sih datang. Malah kami sering ke Imam Syafi'i mendengarkan kajian. Lebih kurang begitu pengakuan kita. Karena yang ada di situ kejujuran. Tidak ada kebohongan. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi gimana lagi? Sudah ditetapkan azab itu terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Kami termasuk orang yang ingkar. Ya, tidak mau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka dikatakan kepada mereka, kalau demikian masuk ajalah ke neraka. Ya. Tidak ada tempat lain bagimu selain daripada neraka. Mereka dilemparkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya, dan itulah tempat kembali orang yang takabur, ya. Tempat kembali bagi orang yang takabur, menyombongkan dirinya. Nah, lalu kemudian di ayat 73 ini basyira, kabar gembira. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Silakan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kami tempat ini sedang kami perkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah yang sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, inilah kabar gembira. Ya. Orang-orang yang bertakwa yang habis ditempa di bulan Ramadan, ya, kan la'allakum tattaqun, ya, orang yang berpuasa. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu juga dibawa berombongan-rombongan kemana? Ke surga, bukan ke neraka. Ke surga. Hatta idza ja'uha futihat wa futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sampai di pintu surga, dibukalah pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan mereka disambut oleh penjaga surga dan sambil mengucapkan salam, selamat datang wahai orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, alangkah ramahnya penjaga surga itu. Diucapkan selamat datang. Salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera untukmu dan kamu sangat beruntung. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga dan kalian kekal dalam surga itu selama-lamanya. Ya. Ini kata penjaga surga. Lalu kata orang bertakwa, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Di ayat 74. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ini bentuk berita gembira yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua surah ini cukup mewakili bahwa di dalam Al-Quran itu full, penuh dengan basyirah wa nadhira, kabar gembira dan kabar pertakut atau ancaman. Persaksian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini meniadakan ifrat dan tafrid. Apa ifrat tadi? Berlebih-lebihan. Apa tafrid? Meremehkan. Kenapa? Karena banyak orang mengaku umatnya berlebih-lebihan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba, yakni kepada martabat ibadah penyembahan untuknya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighatsah, minta pertolongan kepada beliau dari selain Allah, juga meminta kepada beliau apa yang tidak sanggup melakukannya selain Allah, seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan. Tetapi di pihak lain sebagian orang mengingkari kerasulannya atau mengurangi haknya sehingga ia bergantung kepada pendapat-pendapat yang menyalahi ajarannya. Ya. Ketika disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut hadis Nabi begini, menurut sunnah Rasul begini, apa jawaban mereka? Oh beda, kita beda aliran.
Kita beda mazhab. Mereka lebih bergantung kepada mazhabnya daripada qala Rasul. Mereka lebih mengutamakan ormasnya daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya meremehkan. Serta memaksakan diri dalam menakwilkan hadis-hadis dan hukum-hukumnya. Nah, itulah rukun daripada syahadat Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian, selesai pula lah pembahasan kita pada dua subjudul. Pertama, makna syahadatain. Kedua, rukun syahadatain. InsyaAllah pekan depan 15 hari ke depan, kita akan sampaikan syarat-syarat syahadatain. Silahkan yang mau bertanya. Pak Andika, silakan. Itu aja. Ya. Ya. Itu aja, Pak. Ya, baik. Kita menjelaskan rukun dari syahadat, baik la ilaha illallah maupun Muhammadur Rasulullah. Tujuannya adalah supaya kita bisa menempatkan Allah dalam porsinya, bisa menempatkan Rasul dalam porsinya. Jadi supaya lebih profesional, ya. Jadi orang yang bertauhid itu adalah orang yang profesional, yang meletakkan Allah pada porsinya, meletakkan Rasul pada porsinya, tanpa mengetahui rukun daripada syahadat baik la ilaha illallah maupun Muhammadur Rasulullah, maka orang akan serampangan, maka akan bertukar letak, meletakkan Allah pada porsinya hamba, meletakkan hamba pada porsinya Allah. Nah, jadi timbul pertanyaan, apakah ketika melanggar rukun syahadat itu bisa jatuh kepada kemusyrikan? Bisa. Ya, bisa. Karena dari rukun la ilaha illallah, ya, an-nafyu wal itsbat. Tidak ada yang disembah dengan benar, melainkan hanya Allah. Lalu ketika ada penyembahan kepada selain Allah, berarti telah melanggar rukun la ilaha illallah. Ya, maka orang itu terancam musyrik. Nah, begitupun rukun syahadat Muhammadur Rasulullah, ketika salah letak antara hamba dan Rasulnya, maka orang ini bisa terancam bid'ah. Terancam bid'ah. Dengan tidak memenuhi hak Rasul sebagai Rasul, maka rukun imannya tercederai. Ya. Tidak meyakini apa yang disampaikan Rasul. Tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasul. Berarti termasuk ingkar kepada Rasul. Kata Nabi, kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Memang ada yang enggan masuk surga? Jamaah Imam Syafi'i, ada yang enggan masuk surga enggak?
Ya jelas, nggak ada yang nunjuk. Bukan kita aja yang heran, para sahabat juga heran dan bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasul? Apa jawab Nabi? "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Jadi dengan melanggar rukun syahadat Muhammadur Rasulullah adalah wa rasuluh, tidak mengindahkan diri salahnya, bisa membatalkan kita masuk surga. Nah, lalu kalau membatalkan rukun abduh, hambanya, ya, maka terjadilah gulu. Dari gulu lahirlah bid'ah, ya. Lahirlah musyrik dengan berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan memuji Rasul, ya. Terjadilah, muncullah syair bid'ah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu syair yang hulu, yang berlebih-lebihan. Andalah matahari, andalah rembulan, anda cahaya di atas cahaya. Nah, jadi kalau melanggar rukun tersebut, ya, bisa orang terjatuh kepada bid'ah, bisa orang terjatuh kepada kemusyrikan dan lainnya. Wallahu a'lam. Yang lain? Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering membaca kajian di sosial media, baik itu di Facebook ataupun di grup-grup kajian. Salah satu yang diperdebatkan di beberapa kajian itu adalah pembagian tauhid menjadi tiga pemahaman. Ya. Yang uluhiyah dan al-asma wa sifat. Ya. Ya, itu saja. Benar sekali, ada nada-nada sumbang, nada-nada miring dari luar sana yang mengatakan tauhid terbagi tiga itu adalah bid'ah. Tauhid terbagi tiga itu diadopsi dari Trinitas. Trinitas, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, ajaran Nasrani. Apa bedanya dengan ajaran Salafi? Ajaran Salafi dia mengaku satu Tuhan, satu Allah. Lalu dibagi lagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini tudingan-tudingan dari luar sana. Kita jawab, tauhid terbagi tiga. Itu hanya sekedar memudahkan pemahaman kita. Ya. Karena baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih tidak dijelaskan secara terperinci. Ya. Dalam salah satu ilmu dakwah ada namanya sistematis. Ya. Sistematis. Nah, sistematis inilah kerjaan ulama. Kerjaan ulama untuk memudahkan pemahaman kita. Al-Quran, baik hadis menyampaikan itu. Sudah. Pahamilah sendiri. Kita bengong. Kalau boleh diibaratkan, Al-Quran dan As-Sunnah ibarat grosir. Grosir. Kemudian para ulama adalah pengecer. Ya. Grosir hanya mensuplai.
ya, mensuplai barang. Itulah Al-Quran dan Sunnah menyediakan dalil. Dalil apa ini? Nggak jelas. Kemudian para ulama, wallah yarham, rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka, mencoba menata. Kan pengecer kan seperti itu. Dibeli telase. Kalau jual baju, dibeli anger, lalu digantung, ditata sedemikian mungkin. Untuk apa? Supaya konsumen lebih mudah memilih mana yang dia sukai, lebih mudah ya menikmati. Nah, begitu juga makanan. Al-Quran dan As-Sunnah menyediakan beras, menyediakan cabai, menyediakan bawang, menyediakan garam. Mau bisa dimakan seperti itu? Makan begitu saja? Nggak bisa. Nah, kokinya adalah para ulama. Koki inilah yang mencampur berapa dagingnya, berapa kelapanya, berapa cabainya. Sehingga kita bisa menikmati ya masakan daripada para ulama. Nah, jadi itu lebih jelasnya Al-Quran dan As-Sunnah itu bahan bakunya. Bahan mentahnya. Siapa yang memasak? Yang memasak adalah para ulama. Nah, kemudian tauhid terbagi 3 itu adalah hasil masakan dari para ulama. Bahan bakunya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tauhid terbagi 3 bukanlah bid'ah. Mana bahan bakunya Ustaz? Di awal suratul Fatihah sudah ada. Ingat Fatihah nggak perlu buka mushaf ya. Setelah basmalah, atau kita boleh dari bismillah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa? Asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Tauhid apa? Malik, asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tauhid apa? Uluhiyah. Kita minta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di Maryam, ya, coba buka, Bapak pegang mushaf, silakan buka Maryam surah yang ke-19 ayat 65. Dah ketemu? Maryam surah yang ke-19 ayat 65. Sudah ketemu, Pak? Tolong bantu Ilham. Maryam surah 19 ayat 65. Udah? Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Coba terjemah, Pak. Dialah Tuhan yang menguasai langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Ya. Sekarang ayat ini kita potong-potong.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu tauhid apa? Rububiyah. Fa'buduhu wastabir li ibadatih. Tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tauhid apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Kurang apa lagi? Yang tidak ada tauhid mulkiyahnya NII Az-Zaitun. Nah, itu enggak ada dalam Quran. Ya. Kalau kajian NII Az-Zaitun ada tauhid mulkiyah, yaitu mentauhidkan tempat, ya. Yang dimaksud oleh ayat wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi buah tin, buah zaitun dan negeri yang aman. Itu adalah Indramayu, bukan Makkah. Kau usah tahu? Nah, sedikit cerita ya. Akhir 90-an, saya sempat ke sana beserta jamaah PT Pertani Kalibata. Kami nyater satu bus. Ada 2 ustadz, teman saya satu lagi, tapi enggak ngaku ustadz, nyamar sebagai jamaah. Ya, saya belagak pilon aja ke sana. Diputer di keliling komplek Az-Zaitun itu, dia ajak jalan-jalan. Pakai mobil mereka, mobil kita diparkir, bis kita diparkir. Lalu naik mobil mereka, kita diajak jalan-jalan. Itu tidak gratis loh. Setiap tikungan sedekah, sedekah, sedekah. Tikungan lagi sedekah, sedekah, sedekah. Ya, kita dikuras ketika itu. Lalu saya nanya, Pak Ustaz, kenapa di sini tumbuh tin, zaitun, kurma? Memang begitu. Buah-buahan Arab itu tumbuh di situ, tapi nggak ada buahnya, sekedar tumbuh aja. Ya, saya nanya, kenapa di sini tumbuh zaitun, tin, kurma? Wah, inilah Ustaz. Inilah Pak kata Al-Quran wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Jadi baladil amin Indramayu ini. Bukan Makkah, Pak, bukan. Nah, maka muncul fatwa ibadah haji enggak perlu ke Mekah, cukup ke Indramayu. Ya, itu menurut mazhab Bung Karno. Ya. Nah, demikian. Jadi tauhid mulkiyahnya zaitun memang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat semuanya ada di dalam Al-Quran. 2 surah tadi cukup mewakili. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. 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 Bisa jadi seperti itu. Di segi uluhiyahnya mereka mempersekutukan Allah. Tapi di segi rububiyah mereka mengaku diciptakan Allah, mengaku diberi rezeki oleh Allah. Tapi di segi uluhiyah mereka mempersekutukan Allah. Mereka bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada batu-batu berhala. Itu juga yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Mereka menyembah batu-batu kuburan. Sama, syirkun akbar. Ada lagi? Cukup? Ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita siap-siap untuk solat zuhur. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.